Tapi memang beberapa teman mereka bilang gini, yang itu pengen jadi presiden, yang itu pengen jadi presiden. Lihat deh tracknya, oh iya ya kelihatan. Ada yang malu-malu, ada yang udah membuat tim, ada yang udah pasang apa gitu. Kelihatan tuh. Gitu. Ada juga yang pasang merek di karung beras itu. Iya. Jadi gimana Bunda? Lalu apa yang mau dilakukan Bunda ke depan? Saya tertarik bicara politiknya. Jadi partai kan nggak ikut Bunda, ya kan? Nggak ditawar kok. Aku kan udah bolak-balik ditawar sama banyak, ditawarin. Iyalah pasti diminta. Ya pasti. Sampai sekarang. Iya pasti Bunda begitu. Tertarik masuk partai? Gimana? Masuk partai tertarik? Partai kan ditawarin. Memang ini aku juga nggak habis pikir ya. Boleh pilih gitu. Maksudnya mau ke DPRD boleh, mau ke DPR RI boleh, DPR RI juga boleh. Jadi dari awal udah boleh milih gitu. Maksudnya oke. Aku kalau bercanda aku bilang saya nggak bisa rapat. Tapi kalau sungguhannya sebenarnya gini. Nggak apa-apa ngomong apa adanya ya. Oh iya dong. Justru apa adanya harus. Gitu. Saya suka ketemu sama anggota-anggota DPR gitu kan. Menurut saya tuh nanti kalau situasi udah berubah gitu deh. Oke. Ya kita sekarang nggak menarik gitu. Ya kita tahu lah, karena kan sistem politiknya kan begini. Kaderisasi politiknya kan nggak benar, sistemnya nggak benar. Terus udah gitu kan aku suka masuk ke kampung-kampung padat ya Bang. Karena emang dari kecil sampai ke sekolah juga, waktu sekolah aku di kos itu aku ngumpulin anak-anak kecil, nyantun ke rumah-rumah mereka. Pokoknya aku hobinya tuh kalau nggak ke pasar tradisional, ke masjid atau ke kampung-kampung. Jadi dari situ aku tahu, oh ternyata orang-orang yang bawa nama ngewakilin suatu daerah, misalnya dapil ini, mereka nggak pernah ke sana. Mereka bahkan nggak pernah datang dan bahkan nggak tahu penderitaannya itu seperti apa. Ya kan. Jadi, memang kan yang menjadi calon-calon kan orang-orang elitis kan, orang yang uangnya banyak, kemudian dia punya lobby di lingkaran elit partai politik kan. Jadi agak utopis juga mengharapkan mereka di pasar-pasar, karena mereka tahu bukan itu kunci mereka untuk terpilih kan. Tapi kita ya nggak tahu Bang, kalau kita lihat ada anak-anak muda yang bagus-bagus kok sekarang juga banyak anak-anak muda yang cuma mereka harus mendapatkan ruang ya, dapatkan ruang dan kepercayaan. Kayak dulu kan kalau nyebut yang jelek kan nggak boleh, nyebut yang bagus kan boleh. Contohnya siapa yang bagus? Ada anak muda yang di dunia artis saja ya Bang ya, di dunia keartisan ya. Ada anak muda hafal Quran, main film, bagus kan? Siapa? Namanya Hamas Syahid. Oh. Itu pemain film loh, itu bintang film, tapi hafal Quran. Gitu. Itu di dunia. Ada lagi di dunia usaha, anak muda Hasan Albana tuh keren, gelarnya banyak. Namanya aja udah radikal semua itu. Hamas, Hasan Albana, gitu. Ya jadi maksudnya gini, banyak sih anak-anak yang memang dididik dengan baik dan mereka siap asalkan masyarakat juga perangkat di masyarakatnya juga siap gitu. Nah kan ada partai-partai baru tuh, ada partai-partai yang meng-hire anak muda, tapi ya karena sistemnya itu masih amburadul ya, jadi anak-anak ini tercecer-cecer aja, mereka jadi istilahnya mereka jadi bintang-bintang kecil. Partai Gelora, partai baru itu. Ada lagi kan partai yang mau muncul kan Bang, yang belum kedengeran suaranya tapi mau muncul. Partai Amin Rais.
Yang baru mau muncul itu kan Amin Rais yang mau bikin partai lagi, Partai Gelora. Partai Gelora ada harapan lah ya. Saya bilang kenapa Gelora Indonesia nggak Gelora Senayan aja? Aku juga pertama kali bilang Gelora, ngapain sih Gelora Asmara. Kalau saya mending, saya bilang Gelora Senayan. Oh iya, Gelora Senayan itu adalah gelombang rakyat, Senayan itu senantiasa melayani. Tos dong kalau gitu, kita sama-sama nggak setuju tuh Gelora. Tapi ya akhirnya mereka bilang yang penting apa nih yang bisa diberikannya gitu kepada rakyat. Oke lah gitu, kita tunggu aja gitu. Mestinya partai cek ombak aja kan, biar aneh ya. Ada sih kemarin ada senior di partai, mereka bilang, ayo Mbak Neno bikin partai, itu partai penyayang binatang aja ada. Iya betul gitu. Tapi saya bilang kalau partai enggak diberikan, masih belum, akhirnya partai tidak diberikan dana gitu kan, dia harus nyari sendiri, itu setengah mati kan, bikin partai setengah mati, dan harus curi-curi juga akhirnya gitu kan. Ya karena kan partisipasi masyarakatnya nggak ada kan. Awal-awal di era reformasi beberapa partai kan disokong oleh masyarakat karena masyarakat masih percaya ya bahwa partai itu akan mengubah nasib mereka. Tapi lama-lama kan orang sudah sinikal ya. Siapa yang menang ini sama aja katanya, nanti korup juga gitu. Jadi akhirnya memang tidak ada partai, tidak ada calon pemimpin yang didukung oleh kekuatan rakyat yang mau menyumbangkan materinya ya secara ikhlas. Ya ini kayaknya serius gitu, kalau omongan ini tuh serius karena emang ada semacam dia di kita juga harus sadar, kita akui gitu bahwa kita nih mungkin karena kita kelamaan mentalitas kita itu mentalitasnya tuh masih mentalitas yang suka kagum-kaguman gitu loh, maksudnya cepet kagum gitu, apa-apa tuh masih besaran, melihat sesuatu yang besar kagum gitu, padahal jadi nggak substantif, jadi nggak, yang harus dipikirin kan sebetulnya bukan yang tangible. Kalau saya nih ngajar anak-anak kan, kalau saya memberikan apresiasi sama mereka nggak harus yang tangible gitu, yang intangible yang lebih penting. Kayak misalnya gini, mendidik anak jadi sukses. Sukses itu kalau ukurannya material, itu pasti kita hanya akan menyumbangkan, ya katakanlah koruptor lebih banyak. Kalau sasarannya tuh suksesnya adalah tapi itu yang kemudian diajarkan kan, terutama di dunia YouTube ya kan. Geruduk rumah si X yang berharga ratusan miliar ya kan. Itu makanya itu. Jadi masyarakatnya itu masyarakat mimpi, yang kalau kata Buya Hamka, orang Indonesia, orang Keling itu mati karena makanan, orang Cina mati karena kaya, orang apa mati karena apa. Terus dia bilang kalau orang Melayu mati karena dia berangan-angan. Itu Buya Hamka itu yang bilang. sampai logat-logatnya pun niru-niru Buya Hamka tadi ngomongnya. Bunda, biar seru sedikit nih, saya mau tanya ya, trivia. Prabowo atau Jokowi? Jadi jawab dulu dong, Prabowo atau Jokowi? Rafli Harun. Jangan dong, Prabowo atau Jokowi? Dia kan katanya frankly speaking. Nanti saya akan tanya lagi, Prabowo atau Jokowi? Iya, orang nanyanya juga udah lewat, ngapain ditanya? Enggak. Oke, berarti Prabowo toh? Ya. Itu kan abang yang bilang. Waduh, ya sudah, saya tanya lagi kalau begitu. Berarti nggak ada jawaban. Prabowo atau Sandi Uno? Fahri Hamzah. Prabowo atau Anies Baswedan? Rafli Harun dah pokoknya. Oke, saya tanya begini Bunda ya. Kita ini kan namanya channel ini juga kita bicara tentang bagaimana kepemimpinan ke depan ya.
Sekarang kalau saya tanya, siapa yang akan dijagokan di 2024 dalam perspektif, dalam keinginan Bunda Neno, paling tidak for the time being saat ini? Pak, kalau nanti setahun, 2 tahun lagi berubah, itu kan namanya siapa yang bisa mempertahankan? Orang lain kan bisa berubah, ya kan? Seperti saya ingat Obama, ya. Obama itu kan dia bilang perubahan yes we can, ya kan? Itu anunya, slogannya Obama, ya kan? Dan terakhir kemudian orang bilang, iya dia sudah berubah. jadi iya dia bilang. Jadi change, yes we can, dilakukan his change. Gitu loh. Jadi ada ini Bang. Jadi kan aku juga suka bukan ngompor-ngomporin ya, tapi aku suka sharing gitu. Berkeluh kesah judulnya. Ini gimana nih, gitu kan. Nanti siapa ini, 2024 kan harus disiapin, gitu kan. Kan pemimpinnya nggak boleh instan kan, ya makanya harus disiapin. Gitu. Tapi itu ya, emang benar juga, aku juga bisa menerima gitu. Ketika teman-teman kita gitu, teman-teman kita kan Bang, abang temennya siapa sih? Saya temannya orang yang mau berteman dengan saya. Nah, saya berteman dengan siapapun dan saya dihina pun gak ada masalah. Yang penting mau berteman. Gimana? Ya, jadi mereka bilang gini, momentum itu akan ada. Dan momentum itu yang akan menciptakan peluang bagi siapa yang nanti akan berjalan di atas karpet itu gitu. Terus saya ngotot. Saya bilang nggak bisa. Kita harus memproses. Paling enggak kita mesti ngumpul dong. Karena misalnya kita harus berhadapan sama siapa lawan nanti. Apakah seperti Abang Refli bilang setelah nanti threshold dihilangkan, kita punya 5 atau 6 calon misalnya gitu. Paling enggak kita kan punya 1 calon. Kata saya itu kan logika yang biasa aja gitu. Menurut saya itu simple logic. Nah, tapi memang beberapa teman mereka bilang gini, yang itu pengen jadi presiden, yang itu pengen jadi presiden. Lihat deh tracknya, oh iya ya kelihatan. Ada yang malu-malu, ada yang udah membuat tim, ada yang udah pasang apa gitu. Kan kelihatan tuh. Gitu. Ada juga yang pasang merek di karung beras itu. Iya. Kalau saya bilang, iya. Orang-orang yang kayak begitu itu emang harus ada sih, bikin rame aja gitu, bikin rame. Jadi kalau misalnya kepemimpinan itu dia bisa berarti hadiah atau musibah. Nah kita memang berusaha untuk tidak mendapatkan musibah, kan gitu Bang. Tapi kan zaman Khalifah. Ya karena itu saya bilang, ayo proses. Misalnya contoh nih, saya bilang, menurut saya ya Bang, ini kan kita bisa beda ya. Menurut saya nggak masuk di hitungan orang ini ya, tapi dia punya integritas yang bagus gitu kan. Saya nggak sebut namanya nih, tapi kalau nggak sebut namanya, saya nggak tahu. Dia sendiri bukan orang yang harus kita pastikan bahwa memang dia menginginkan itu bukan untuk kekuasaan buat dirinya menjadi si penguasa, tapi dia membawa seperangkat ya kemauan cita-cita yang luhur gitu kira-kira gitu. Nah, tapi bagaimana apakah kita Allah atau Tuhan itu akan memilih dia? Nah, tugas kita adalah mempersiapkan jejaring kebaikan itu tadi supaya bibit-bibit yang baik yang ada di masyarakat ya, itu mereka bisa bertumbuh selama mungkin 4 tahun inilah gitu. Salah satunya ya adalah dengan kita misalnya menolak RUU HIP itu. Itu kan adalah cara kita dengan keyakinan kita. Ini agar apa? Agar kalau dia ladang, rumput-rumput teki itu rumput-rumput yang menghalangi tumbuhnya itu kita buang kan gitu. Gitu. Tapi kalau Abang bilang tokoh, saya sekarang agak lebih ngalah atau kalah tepatnya gitu, karena terlalu teman-teman berpendapat itu nggak bisa dikarang. Kamu sekarang karang ini, oke siapin ini. Ada momentumnya gitu. Ada momentumnya di mana nanti
momentum, kalau orang Jawa bilang itu mekuto ya, mahkotanya itu gitu. Walaupun saya nggak terlalu senang dengan gambaran seperti itu, saya lebih percaya bahwa kita memang harus bekerja memproses itu, mencari orang-orang yang baik dan kemudian mendorongnya. Tapi lah sekarang kembali, siapalah saya, partai bukan, nggak punya. Jadi terakhir Bang, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut guru-guru saya yang saya belajar, Allah itu mengabulkan doa orang-orang yang kayak Abang, nggak pengen jadi apa-apa, tapi menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nah, saya punya 2 tangan Bang, 2 tangan. Perkara Allah mengabulkan atau tidak mengabulkan itu urusannya Allah. Tapi saya mengajak semua orang untuk meletakkan dirinya rendah di hadapan Allah, karena kita nggak mampu, keadaan terlalu sulit. Seperti Abang bilang, ini utopis, keadaan terlalu sulit. Kalau yang ada adalah kita bisa putus asa, tenggelam di sini rame-rame gitu loh, karena nggak ada yang bisa membuat kita merasa besar hati sekarang. Nah, karena itu ya, karena kita orang beriman, saya mengajak, ayo kita mohon kepada Allah yang Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudzillu man tasha biyadikal khair. Kan Allah yang memiliki segala kekuasaan ini, Dia mampu menaikkan, Dia mampu menurunkan, dan semua ada di tangannya. Jadi ujung-ujungnya bagi orang beriman ya, saya menempatkan diri walaupun imannya masih jelek, belum baik, belum jadi orang baik, tapi setiap saat berdoa, memohon dan mengajak orang lain berdoa, memohon. Kalau dibilang kita memohon keajaiban, ada nggak keajaiban itu? Keajaiban itu harus diyakini oleh orang-orang yang yakin. Jadi keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Kalau saya percaya, saya meyakininya gitu. Oh, luar biasa ya. Saya sampai speechless. Itu Bunda, saya pengen ini terakhir ya, atau dua dari terakhir mungkin. Bunda merasa nggak ada media framing ya, yang kemudian menampilkan sosok Bunda itu adalah sosok apa ya? Sosok perempuan Iblis. Yang ya mungkin ya perempuan negatif lah ya. Jadi negatif view gitu ya. Gimana tanggapannya Bunda? Karena kalau saya misalnya contoh ya, ketika saya interview Tengku Zulkarnain, sahabat saya telepon, saya berubah pikiran. Kok kesannya kalau di media sosial orangnya ganas ya kan, suka kritik saja. Tapi kok begitu dia cerita, misalnya dia datang ke Mekah duluan karena dia tidak dapat tiket untuk barang haji ibunya, dia mendahului ibunya berapa bulan perjalanan agar ketika ibunya datang ke Mekah dia sudah ada. Nah, itu kan bisa mengubah persepsi orang gitu. Tapi saya pengen tanya yang tadi, gimana perasaan Bunda dikatain barangkali macam-macam lah ya. Saya kan nggak tega. Kalau saya di video saya kan saya tulis saja, Refli orang pecatan dan sakit hati, Refli provokator, Refli apalagi terakhir tuh goblok dan tolol ya kan. Tapi kan saya laki-laki, saya kan cowok, biasa aja saya melihat hal seperti itu. Kalau Bunda gimana? Tidak sesuatu mengenai seorang hamba, sesuatu ya menyakiti seorang hamba pada pikirannya, atau pada fisik tubuhnya, atau pada hatinya, atau pada nama baiknya, atau pada kepemilikannya apapun saja, kecuali Allah menggugurkan dosanya, kan gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, seorang ini di zaman setelah Rasulullah Muhammad SAW, orang guru besar, dia dimaki oleh orang dengan kalimat yang sangat jelek, sangat buruk gitu. Pokoknya yang enggak dia banget gitu kan. Tapi dia tenang saja, kemudian dia malah mengatakan terima kasih ya gitu. Saya mungkin lebih buruk daripada itu gitu. Karena kesadaran kehambaan itu tadi. Bangun tidur yang kita dapat adalah tai mata, tai kuping, ya kan, kencing kita,
faces kita, kuku kita pun dalam sepekan kalau nggak dibersihkan, semua kita itu adalah seonggok kotoran, dan ketika kita pulang dikuburkan, kita pun hanyalah tubuh yang akan hancur dimakan oleh binatang-binatang melata yang hina lah gitu katakan. Ya kan, kalau kita bilang di kamar mandi kita ada coro aja kita takut. Nah itu karena itu sejak lama Bang, saya dan keluarga saya tahu hal ini, bahwa saya memang setiap periodically saya selalu mencuci kain putih yang sudah saya cuci dan saya sengaja harumkan gitu kain itu. Bukan apa-apa. Kadang saya bawa dulu kalau keluar kota lagi seminar, saya pakai itu untuk sholat gitu. Supaya saya ingat gitu loh, bahwa enggak masalah di dunia ini nih sebetulnya hanyalah lahnun walahun, hanyalah permainan, hanyalah mampir sebentar minum saja gitu kan. Nah, rumah kita yang sebenarnya itu nanti. Jadi kalau saya ada film Cina Bang, dia bilang gini, close your eyes, then you can see. Gitu. Ketika kamu nanti udah mati, itu eternal, kamu tahu yang sebenarnya. Itu lagu Eternal Flame itu. Close your eyes. Itu lagu then Eternal. You can see. Itu lagu Eternal Flame. Iya. Yang close your eyes. Then you can see. Banyak orang melihat tapi dia buta gitu. Jadi menurut saya ya nggak apa-apa. Saya nerima kok. Karena kan itu saya bukan gitu. Maksud saya tahu benar diri saya. Nah, jadi saya bilang kalau orang udah pernah safar sama saya 3 hari, bagaimana saya yang sebenarnya? Atau orang udah pernah berkawan sama saya, dia pasti tahu. Nah itu adalah orang yang memang belum kenal, belum tahu ya begitu gitu loh Bang. Bunda, ini terakhir ya, saya terakhir dulu ya. Boleh nanya sedikit personal ya? Boleh nggak Bunda? Boleh apa? Begini, Bunda merasa berat nggak ya dalam kehidupan dengan sikap yang seperti ini, yang nggak umum bagi perempuan kebanyakan ya, katakanlah sikap idealistik bahkan utopis barangkali, lalu dikaitkan dengan Bunda kan sebenarnya artis, orang yang dikenal masyarakat sesungguhnya, paling tidak dibandingkan saya kan lebih dikenal Bunda, kira-kira begitu kan, banyak. Ya enggak lah, ya kan? Nggak, paling tidak kalau orang-orang seusia saya kan akan mengenal Nino Warisman kan, dengan kuliah cinta di matanya, sebuah obsesi kan begitu. Nah tiba-tiba nyanyi dong nyanyi. Sebuah obsesi kan? Nada kasih. Nada kasih kan? Nada kasih kurasakan membara dalam hatiku. Saya lebih suka nada kasih. Lebih suka sebuah obsesi. Lebih suka yang ini. Sebuah obsesi. Iya. Tiada kata, coba abang suaranya di mana? Tiada kata yang terungkap, yang terucap di saat aku bertanya, masih adakah cinta bagi diriku selama ini? Sejauh ini aku amati betapa jauh perbedaan cintaku. Jika yang enak rapnya, adakah cinta kau rasakan dalam memberikan segalanya, kasih sayang, keindahan, bukankah cinta telah cukup untuk cinta? Jadi saya ingat lagu itu, teman saya tanya apa sih yang dimaksudkan bukankah cinta telah cukup untuk cinta? Aku hari ini juga nggak ngerti. Saya ngerti itu, artinya ngerti. Cinta itu telah cukup untuk cinta. Karena orang kan berpikir kalau cinta apa kamu bisa emang makan cinta cukup, perlu nasi dan lain sebagainya. Oh itu orang yang pernah miskin biasanya. Karena itu cukuplah cinta. Iya, karena cinta untuk cinta kan.
Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Lagu yang kata lagu itu ya. Lagu Judika. Kayaknya oke nih kita duet kayaknya. Saya bisa gitu-gitu aja. Tapi bagus untuk syairnya ya. Saya nggak senang. Jika dalam kecemasan tumbuhnya rasa cintamu, di sanalah Di sana akan kau temukan dunia sebatas sebatas musim. musim. Apa? Engkau mencari, namun tiada sebatas musim. Sebatas musim. Engkau menangis. Mencari atau menangis? Engkau menangis. Sebatas musim. Engkau menangis. Namun tiada habis air matamu. Kayaknya ini Faris RM deh kayaknya deh. Nggak mau saya. Oh, kita nggak boleh komentar orang lain. Faris RM. Bunda, kan jadi gimana Bunda? Kan tadi ada pertanyaan tadi kan? Ada profesor. Jadi ada profesor di Nusa Tenggara Barat. Yeah. Waktu kan aku kan koordinator ahli bahasa di pengadilan. Nah dia ahli bahasa gitu. Jadi bekerjalah kan malam demi malam kan. Kadang itu kan bikin Noam Chomsky's work gitu. Jadi dia bilang gini, aduh, saya kira ini kalau yang jadi suami kamu ini menderita sekali. Jadi ya aku ada lagunya Bang gini. Iya. Lagunya gini Bang. Sudah terlalu lama sendiri, ku sudah terlalu asik hidup sendiri. Lagu siapa itu? Ada lagunya. Siapa ya itu? Jadi tapi aku bilang, ini mohon maaf Bunda, kapan pisah tahun berapa? Marriage tahun berapa? Lama Bang. Udah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun. Marriage tahun berapa? Menikah? Aku menikah tahun 1992. 92, pisah 2002. Pisahnya 2002 kan? Ya, suratnya keluar 2009. Oke, tapi secara agama 2002. Belum. Lama ya, sekali. ada rujuk. Ada rujuk, sempat rujuk, tapi emang pasalnya bukan karena ini Bang, bukan karena ada pihak lain atau apa, karena memang nggak bisa ketemu dan sudah kupastikan ketika akan jadi banyak tanya sama ulama jangan keluar dari Al-Quran. Maka Al-Quran itulah yang menjadi pegangan akhirnya ketika aku menemukan ayatnya mengatakan, dan jika masing-masing tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah gitu, maka jika mereka berpisah Allah akan memberikan kepada mereka ganti yang lebih baik. Terbukti Bang, ayahnya anak-anak kerjasama dengan saya mendidik anak-anak. Alhamdulillah anak kami adalah dapat 2 cum laude Bang, alhamdulillah. Dan ya dan mereka kan sekolah rumah, mereka dapat UI, ITB, IPB. Ayahnya kan lulus ITB sama Denver dari Amerika. Ayahnya sekarang dengan istrinya yang juga punya anak benar-benar sangat baik karena istrinya itu menjadi seperti adik benar dengan saya, dan anak-anak pun sangat menikmati sekali. Jadi kami benar-benar nggak ada masalah sama sekali gitu Bang. Nah itu yang saya syukurin, alhamdulillah gitu. Ada sih dulu ya waktu awal-awal pasti ya, tapi setelah kesini semuanya smooth sekali dan saya mendapati kebenaran ayat itu. Jika engkau takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jadi jangan karena yang lain gitu. Nah saya sudah meyakinkan diri bertahun-tahun apakah ini benar, dan mudah-mudahan insya Allah gitu, diampunilah Bang kalau emang ada. Cuma yang orang bilang Allah membenci perceraian, itu hadisnya kan sama sekali tidak tidak kuat ya, itu hadisnya ya lebih tinggi Al-Quran gitu. Maksud saya memegang Al-Quran saja gitu. Ya itu kayak Pancasila sama RUU HIP ya kan?
Pancasila sumber dari segala sumber hukum mau diturunkan menjadi undang-undang. Ya, masa hadis. Tapi kan Bunda kan menikah lagi kan? Sempet pengen sih Bang. Tapi sekarang kayaknya sih enggak. Oh, setelah perceraian itu Bunda nggak menikah lagi? Ya jatuh cinta lah Bang. Kok saya baca sempat menikah enggak ya? Sorry, ya, itu Abang bilang. Bukan, maksudnya Abang tahu kan? Maksudnya Abang lihat saya, wah susah nih perempuan ini kayak begini gitu kan? Yeah. Saya juga tahu diri Bang. Saya juga tahu diri. Siapa gitu loh orang laki-laki yang bisa gitu loh. Saya juga tahu diri gitu. Tapi kata saya sama paman saya kan waktu masih muda ya Bang. Sekarang kan udah mau 60 ya. Yeah. Waktu masih muda saya bilang sama paman saya. Loh, Bunda hampir 60 sekarang? Iya. Kayak 36 masih. Yes. Alhamdulillah. Nah, jadi waktu saya belum setua ini, saya bilang sama paman saya, satu-satunya paman saya. Bukan setua ini, seberpengalaman ini, sesenior ini. Iya, sesenior ini, sematang ini Bang. Sematang ini. Sudah sematang ini gitu. Sebelum sematang ini saya bilang sama paman saya, ya namanya kan kita kan orang normal ya Bang ya, kadang-kadang kan per 6 bulan sekali adalah gitu perasaan-perasaan tertentu, melo atau apa gitu kan. Kalau anak gadis kan per bulan, kalau kita yang udah menopause kayak gini kan ya 6 bulan sekali lah paling gitu. Jadi saya bilang, boleh nggak saya minta gitu, agar diambil saja gitu loh, supaya kita tuh nggak punya perasaan yang apa, nggak perlu jatuh cinta, nggak perlu apa, ya kan? Saya takut juga kan, gitu. Tapi kata paman saya nggak boleh, itu nggak boleh begitu. Paman saya kan juga pembaca Quran ya, gitu. Jadi paman saya bilang biarlah gitu. Justru di situ hadapi aja. Kalau kamu jatuh cinta dan kamu nggak bisa, misalnya nggak bisa karena satu dan lain hal, ya itu ujiannya. Dan kemudian dapatlah pelajaran dari sana. Oh ya, oke. Jadi bukan nggak pernah jatuh cinta, tapi ketika mentok nggak bisa. Dianya juga ngelihat saya ajaib begini, juga nyerah gitu kan istilahnya. Ya saya juga paham. Jadi saya tahu banget orang-orang itu semuanya berpendapat, waduh, ini laki-laki gimana ini yang bisa mendampingi kamu kayak begini gitu kan. Jadi saya bilang ya sudah, saya merasa cukup, anak-anak baik gitu kan, ada rizki yang Allah beri untuk bisa kita makan yang halal, ya udah, itu hubungan saya dengan saudara-saudara sekandung saya juga baik ya, sangat baik bahkan gitu, dan udah mengisi lah diri saya sampai sekarang. Saya juga, jadi kalau saya ditanya kenapa menikah, kalau menikah lagi kayaknya malah aneh. Saudara berapa Bunda? 5, 2 laki, 3 perempuan. Saya 4 perempuan dan kompak sekali kami berempat ini, tiap pekan ketemu. Oh, 4 perempuan di Jakarta semua? Ada yang di Bogor. Ada di Bogor. Jabodetabek ya? Ya, tapi di Indonesia semuanya. Oke. Kalau yang tinggal sama Bunda siapa sekarang? Anak? Laki-laki nomor 1. Saya sekarang tuh lagi nyiapin anak nomor 3 mau S2. Dia maunya ke Eropa. Jadi lagi nyiapin. Yang tinggal sama Bunda berapa anak? Yang tinggal sama Bunda? 2 aja. Kan anaknya cuma 3. Oh, nomor 1. Ya. Iya. Nomor 1 yang laki-laki masih jagain saya tuh. Kadang-kadang nganterin saya. Yang nomor 2 udah menikah. Alhamdulillah jodohnya udah pisah rumah, punya rumah sendiri. Dekat sini. Yang nomor 3 mau S2. Jadi kalau besok yang laki-laki ini juga pengen pergi, ini juga pergi, tinggal yang menikah aja. Yang menikah ini perempuan? Perempuan, jadi menantu saya dari keluarganya baik. Pokoknya saya beruntung terus deh Bang. Dapat besannya baik. Dapat mantunya baik. Ya Allah. Enggak heran dia dengan Bunda gitu ya, dengan aktivitas. Ya kadang-kadang heran. Kok tahan energinya begitu ya? Iya, kadang-kadang keluarga saya juga bilang, aduh ini heran mami katanya. Iya, kalau dipikir-pikir kan enak jadi artis dulu kan. Saya kira waktu mulai dekat pada religiusitas ini kan sebenarnya kan Bunda kan masih menjalani keartisan kan sebenarnya waktu itu kan.
booming dengan lagunya. Jadi saya pernah Bang nyanyi di istana berapa tahun. Saya ini penyanyi istana negara Bang, waktu zaman Pak Harto. Karena kan itu di screening, jadi nggak boleh punya kasus moral, nggak boleh apa, nggak boleh yang suka pengen deket-deket sama pejabat, itu kan nggak boleh tuh. Jadi saya nyanyi tuh Bang, dan keuntungan saya ketemu sama semua presiden kan. Jadi orang pengen ketemu Lady Di, saya mah biasa ngobrol sama Pangeran Charles, gitu kan. Biasa aja gitu sama Ronald Reagan, sama siapa. Pokoknya kita ada waktunya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Kebetulan kan saya sekolah Prancis, jadi kalau misalnya tamunya dari negara-negara Prancis, kesempatan praktek bahasa Prancis gitu. Sampai di satu titik ketika saya hendak berjilbab, gitu ceritanya. Terus saya ingin memberikan hadiah kenang-kenangan, walaupun mereka nggak tahu, gitu. Tapi ada satu pemikiran saya gini, ngapain ya saya nyanyi, gitu. Walaupun nyanyinya terhormat Bang, pakai baju yang rapi di istana negara, kan. Lagunya lagu apa? Lagunya lagu-lagu Gugur Bunga. Los Morenos. Tapi Los Morenos, apa aja boleh. Tapi kalau saya suka nyanyi lagu-lagu Prancis. Oke, tak pikir Gugur Bunga, bukan ya? Ya, cuma kalau saya lihat gitu Bang, saya kan nyanyi gitu. Terus saya tuh pikiran saya gini, orang-orang itu mereka memutuskan apa ya? Apakah kehadiran saya di sini ikut memberikan pemberat bagi keputusan mereka untuk rakyat, untuk masyarakat gitu kan. Terus ketika saya menemukan diri saya itu nggak merubah apa-apa, saya terus pamit. Nah, hari yang terakhir ketika saya nyanyi, walaupun mereka nggak tahu, dan mereka nggak peduli juga. Tahun berapa itu? 86, sekitar 86 lah ya Bang, sekitar tahun 86-an. Nah, kan saya berhenti itu 89, saya mulai 82, nyanyi itu 82, saya berhenti tahun 89, jadi 7 tahun. Udah berhenti ya, 89 itu saya baru masuk kuliah. Berhenti. Makanya waktu ketemu di UGM itu udah nggak nyanyi lagi, sukanya baca puisi gitu-gitu ya. Karena saya udah berjilbab. Saya berjilbab tahun 89-90. Jadi saya emang berhenti itu ketika, masa nyanyi itu terakhir kali saya pengen mempersembahkan lagu yang saya pengen tunjukkan buat orang-orang yang ada di depan saya yang mulia-mulia. Jadi lagunya ini Bang, Insyaallah wahai manusia, saya merasa sudah memberikan gitu, walaupun mereka sih nganggap itu lagu biasa. Jika dirimu bernoda gitu. Jadi ya saya berhenti. Itu lagu yang tahu orang Indonesia semua itu yang dengar, atau ada orang bulenya juga? Iya, kan kita boleh nyanyi sesukanya kita aja, mau orangnya bule, mau orangnya apa, kita sih mah nyanyi karena mereka kan mereka kan sambil ngobrol, makan, ngobrol. Kadang-kadang nggak enak nyanyi, terus tiba-tiba misalnya Presiden Soeharto tuh kasih kode sama Pak Sampurno, kepala rumah tangga tuh, terus tiba-tiba musiknya gitu, terus kita waktu saya pertama kali nyanyi itu bingung, kok tiba-tiba musiknya tipis banget, rupanya presiden lagi ngomong penting jadi musiknya disuruh turunin. Terus saya ngerasa nggak enak banget ya, nggak penting banget ya kita. Berapa tahun jadi penyanyi istana? Berapa tahun ya, lumayan sih, mungkin sekitar 3 tahun gitu kali ya. Ini yang saya nggak tahu ya. Tapi sebelum tahun 86 sih ya, sebelum kuliah Cinta di Matanya ya, jadi penyanyi istana itu ya. Kan kuliah Cinta di Matanya kan 86. Iya, kuliah Cinta di Matanya itu 86, kok tahu sih? Aku aja mikir. Karena hebat. Kan kata 86 kan, waktu usia 22 tahun ya, 22 tahun. Kalau Matahariku tuh yang ini. Letih lesu, hentikan langkahku. Matahariku itu susah lagunya, tapi melodinya kan begitu kan, matahariku. Saya tahunya itu aja, matahariku. Jadi pas lagi itunya ngomong matahariku itu gitu. Iya, itu 82 ya.
Aku mikir kok abang itu peminat musik banget ya. Hah? Enggak, bukan peminat musik. Saya cuma memperhatikan aja. Karena dulu kan nggak ada tontonan kecuali TVRI. Jadi otak cerdasnya itu termasuk ini masuk, pokoknya apa aja masuk, buku masuk, gitu kan. Jangan-jangan nomor mobil masuk. Gitu. Oh, kalau nomor mobil itu ada ceritanya sedikit. Jadi saya pernah ada kuis Helmi Yahya. Itu ditanya tahun berapa penundukan Konstantinopel oleh Al-Fatih. Pilihannya Ya, bukan dong, 1453 kan? 1453. 1453, 1454 ada apa 1455. Saya bilang begini. Kan 1453. Saya bilang kalau 1454 bukan rasanya. Kalau 1455 plat nomor mobil saya bilang. yang benar 1453 saya bilang. Terus dapat hadiah? Ya kan dapat hadiahnya kan. Waktu kuis di Kompas TV itu. Saya tuh nggak pernah suka ikut itu bang, lomba-lomba kuis gitu. Suatu hari nggak tahu kenapa gitu, pokoknya saya nerima. Pokoknya kayaknya tuh ada yang terpaksa sehingga saya ikut. Jadi saya tuh deg-degan kalau ikut lomba gitu, bukan karena takut kalah, tapi saya tuh emang deg-degan nggak oke gitu loh, nggak secure. Yeah. Nah, tibalah itu bang, namanya berpacu dalam melodi, melodi. Gitu kan? Kusen Ratmo ya. Yeah. Nah, bukan Bob Tutu Poli. Oh iya ya, berpacu. Bob Tutu Poli masih lebih tua lagi. Nah, bukannya Kusen Ratmo ya? Berpacu dalam melodi. Iya, tapi yang awal sekali itu Om Bob. Oke. Om Bob ya. Tutu Poli. Ya, lalu Kusen Ratmo ya setelah itu ya. Di Metro TV dia, Kusen Ratmo. Iya. Terus tebak wajah kan, Bang? Iya. Tebak wajah, deg-degan dong tebak wajah gitu kan. Tapi emang dasar ya, aku tuh pengen punya TV bang. Pada hari itu tuh pengen punya TV yang besar, TV di rumah kecil. Terus pengen banget punya TV. Sampai inget namanya tuh Kirara Baso. Oh ya, Kirara Baso, sparkling Kirara Baso. Iya, gede. Jadi begitu dikasih wajah pertama nggak bisa, terus dikasih kedua tiba-tiba aku bisa jawab, padahal aku langsung jawab Yasser Arafat gitu bang, dan menang. Itu udah pakai jilbab tuh ya kayaknya? Belum, masih nyanyi. Oh masih nyanyi. Karena masih nyanyi. Kirara Baso itu 89, 80-an. Enggak, 82, 83. Kalau 88, 89 itu sparkling Kirara Baso ya, ada sparklingnya ya. Sebenarnya sih aku nggak merasa terlalu berbakat nyanyi bang. Aku lebih merasa berbakat di dunia acting atau film, seni peran. Aku tuh nggak pernah, boleh tanya sutradara yang pernah nanganin aku, itu tidak pernah, pokoknya hampir tidak pernah aku tuh take 2, hampir nggak pernah. Take 1. Jadi itu yang rasa aku bilang, oh aku sangat berbakat. Jadi justru jadi orang gila, jadi orang apa gitu tuh, itu cepet gitu. Jadi take 1 itu adalah, jadi aku suka gini, ada ya waktu Sayekti dan Hanafi itu kayaknya dapat nominasi ya? Aku pemeran terbaik. Ya. Oh pemeran terbaik. Pemeran terbaik. Piala Vidya. Piala Vidya. Oke. Aku juga kandidat Festival Film Indonesia pemeran terbaik. Tapi waktu itu Tuti Indra Malwan wafat. Jadi juri bersepakat, karena ini masih anak kecil kan, masih anak junior. Ini ada yang wafat, maka diberikan. Tapi sebenarnya piala itu untuk aku, dan aku nggak apa-apa. Oke. Itu karena aku juga. Apa Tuti Indra Malwan itu film apa? Pacar Ketinggalan Kereta kan? Bukan? Iya. Huh? Iya, Pacar Ketinggalan Kereta. Oke. Itu Bu Tuti yang terakhir dia main. Habis itu kan dia wafat. Iya. Nah, tapi ibuku bilang, enggak deh, kalau main film gini enggak. Ibuku bilang, Mama lihat pergaulannya kurang bagus gitu. Jadi kamu kalau mau main film TV aja. Jadi aku sempat jadi peramalnya gini.
aku kan diremehkan, katanya aktris kelas 2 karena di TV kan mainnya bukan di bioskop. Dulu kan bioskop tuh Bang. Iya, iya. Tapi apa yang aku bilang peramal, aku bilang nanti suatu hari, kata aku, suatu hari semua orang hebat-hebat bintang film yang bintang film layar lebar, semua orang akan menjadi bintang TV, kataku. Itu kutukanku. Waktu itu main film, kayaknya aneh ya, film di serial kan ya, Saekti Hanafi itu ya. Jadi atau Saekti Hanafi cuma enggak ada gini, ada Saekti Hanafi Bang, yang dia istrinya tukang beca, yang anaknya ketuker. Itu aku memang lucu Bang. Aku emang kalau menurut aku tuh agak aneh gitu ya. Dalam anehnya karena pernah teater kan. Jadi honornya waktu itu kalau nggak salah 300.000 ya. Itu ya. Ongkos aku untuk observasi ke Medan, ke tokoh aslinya, itu udah jutaan tuh, gitu. Jadi, tapi karena masih nyanyi kan, terus bisa ngongkosin main film. Jadi aku observasi gitu. Jadi aku tuh percaya banget bahwa aku tuh nggak bisa meranin tokoh itu tanpa aku ketemu langsung sama dia. Aku lihat anaknya disandera di mana. Aku bisa lihat kebunnya waktu dia berdarah-darah. Dia Nurganti itu berdarah-darah sambil berkebun dia karena mau nebus anaknya. Nah itu aku yakinin hal itu. Begitu juga ketika aku berperan sebagai orang bisu tuli, aku pergi ke sekolah-sekolah tunarungu, aku belajar bahasa tunarungu gitu, dan aku tinggal di rumah tunarungu. Ketika aku main sebagai sama Pak Arifin Senur, aku sama Yayang main film sebuah dongeng ya. Aku jadi perempuan tua 100 tahun, Yayang juga gitu. Aku pergi ke rumah jompo dan aku tinggal dan aku memperhatikan bener setiap gerakan orang jompo. Sejak hari itu aku kalau main teater, main film sering kali diminta jadi nenek, termasuk film Ikro jadi oma. Karena kalau aku jadi orang tua tuh seru gitu loh. Nah, jadi nenek-nenek gitu kan. Karena mungkin teater. Jadi aku merasa lebih rindu sebenarnya untuk main film daripada nyanyi sebenarnya. Karena suaraku pas-pasan banget gitu. Versi aku ya. Karena kayak sekarang nih anakku kan yang nomor 2, dia kan lulus ITB. Dia lulus seni rupa. Lulusnya cum laude. Tapi bakatnya dia nggak bisa dia hindarin. Suaranya bagus sekali. Kedua anakku perempuan itu suaranya Yunis ya. Itu dan mereka tuh bisa compose puisi. Jadi bisa compose puisi sendiri. Nah, artinya anakku jago walaupun tanpa sekolah musik. Aku kalau nyanyi itu disalahin terus. Karena nadaku tuh pokoknya ketukanku jelek. Jadi aku tuh kalau ketukan tuh kelewatan. Jadi sebenarnya nggak canggih sama sekali. Aku tuh bukan penyanyi asli gitu. Tapi kalau berperan aku suka banget gitu. Oke. Termasuk berperan di dalam panggung politik ya, kayaknya suka. Ini peran atau serius demo-demo itu? Silahkan menjawab sendiri. Question. Ya Bunda, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan semuanya baik ya. Bunda juga diberikan kesehatan, diberikan ketabahan, paling tidak menemukan hal-hal yang baik dalam sisa hidup ya. Jadi kita saling mendoakan, dan juga mudah-mudahan mereka yang berpikir buruk terhadap Bunda bisa diberikan hidayah ya kan. Dan dua-duanya baik kan. Kalau diberikan hidayah bagus, kalau tetap menghina juga bagus juga karena mengurangi dosa. Amin. Mudah-mudahan Abang semuanya nanti insya Allah akan baik. Insya Allah. Ya Bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Mari. Saya matiin Bunda ya. Ya. Oke, saya end ya. Oke. Ya, itulah Sobat RH sekalian, bincang kita dicecar dengan Neno Warisman. Rupanya rentang waktu menjadi penyanyinya nggak lama ya. Sayang sekali sebenarnya, hanya 7 tahun saja. Makanya saya hanya ingat lagu
kulihat cinta di matanya, matahariku, sebuah obsesi. Nah, sebuah obsesi itu sepertinya lagu-lagu terakhirnya, karena rentang waktunya 82-89 ya. Tapi banyak hal yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat era sekalian. Dan tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperi, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.